Lihat, sama pelaku dosa sekalipun Rasulullah pun tetap menunjukkan akhlaknya dan semangatnya Nabi bukan untuk kemudian memperlihatkan aib, tetapi semangatnya Nabi nutup. Makanya kalau kita perhatikan Pak, rata-rata sunnah itu adalah bagaimana kita memberikan manfaat yang banyak kepada orang yang beriman, dan bagaimana sunnah itu mengontrol kita supaya kita tidak menyakitin orang. Makanya Masya Allah kan, sampai-sampai kalau kita bulan puasa dibutuhkan berapa saksi kalau kita ingin memastikan satu Ramadan? Satu orang saksi. Berapa butuh orang yang saksi? Berapa butuh saksi kalau memastikan kita sudah memasuki satu Syawal? Hanya butuh 2 saksi. Ada 2 orang yang melihat hilal cukup. Besok berarti satu Syawal. Tapi perhatikan ketika kemudian sunnah itu memerintahkan kepada kita supaya kita kemudian memastikan orang itu berzina. Kalau sudah berkaitan tentang kehormatan orang, Masya Allah, butuh berapa saksi? Berapa saksi yang dibutuhkan kalau menetapkan orang berzina? 4. Padahal kalau antum pikirkan, mungkin nggak ada orang jenggotan panjang-panjang 4 orang bareng-bareng ngeliatin gitu. Susah Pak. Kenapa tidak butuh orang saksi yang soleh saja Ustaz? Enggak. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama salaf. Karena semangat sunnah itu semangat nutupin kekurangan orang dan menutupi aibnya orang. Itulah akhlak. Karena kalau kita perhatikan semua syariat sunnah itu semuanya itu berkaitan tentang akhlak. Makanya sampai-sampai dalam kehidupan kita itu akhlak, semuanya sunnah itu adalah bagaimana mendidik kita itu berakhlak. Bapak diperintahkan untuk banyak diamnya. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir banyak diamnya, jangan ngomong kecuali benar. Kalau tidak bisa ngomong yang benar maka disuruh diam. Kenapa? Supaya tidak melukai orang. Bapak kalau kedatangan tamu disuruh memuliakan. Siapa yang merasakan manfaatnya? Orang yang bertamu ke kita. Kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga, sunnah. Kita diperintahkan untuk senyum. Sampai Bapak diperintahkan ketika banyak atau memasak daging, Bapak diperintahkan untuk memperbanyak kuahnya, ya kan? Kenapa memperbanyak kuahnya? Supaya tetangganya dapat. Tapi jangan buat mie, kuahnya dikasih tetangga, Bapak mie-nya. Kenapa? Sampai-sampai Syekh Utsaimin lalu menerangkan, karena sesungguhnya kalau kita perhatikan bangunan sunnah itu terdiri dari 2 perkara. 1, bagaimana kita memberikan manfaat yang banyak kepada orang yang beriman. 2, bagaimana sunnah itu menjaga kita supaya tidak menyakiti orang yang beriman. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita harus paham bagaimana akhlaknya Rasul luar biasa dalam kehidupan. Ini kita belum membicarakan akhlaknya Rasul. Makanya Rasulullah SAW betul-betul luar biasa di dalam menjalankan akhlak. Makanya sampai Ibunda Aisyah itu pernah ditanya, apa yang kurang dari kehidupan Rasulullah? Tidak pernah ada yang kurang. Padahal setiap waktunya Ibunda Aisyah itu terbakar cemburu. Tapi dia sepakat bahwasanya Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan tidak ada orang yang berjalan sebagaimana Quran kecuali adalah Rasulullah SAW. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Jangan bedakan antara manhaj dengan akhlak. Karena manhaj dengan akhlak itu sama. Tidak ada yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Disitulah kita akan mengerti bagaimana kehidupan akhlaknya Nabi, itulah manhajnya Nabi.